This is the time to hear all that you want to know, only on Diary Dave. Cosmoners, di Jakarta kurang lebih 1.000 ton sehari penggunaan kantong plastik. Cosmoners nggak akan duga kalau ternyata rata-rata satu orang menggunakan 2 kantong plastik per hari. Pantesan sekarang sungai itu penuh banget dengan polusi dan juga limbah. Nah, kalau Cosmoners perhatikan, pergantian cuaca yang sangat ekstrim, bahkan banjir yang kerap mendatangi ibu kota ini mungkin adalah merupakan bagian dari kebiasaan orang Jakarta dalam menggunakan kantong plastik. Nah, kalau Cosmoners sudah aware terhadap hal itu, ada baiknya malam hari ini gabung bersama Diary Dave untuk berkenalan dengan diet kantong plastik yang tidak hanya sekedar ide, karena Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sudah mulai mengurangi kantong plastik dengan petisi awal #PayForPlasticPetition. Rahyang selaku koordinator harian Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik malam hari ini sudah hadir. Hai Rahyang. Halo, selamat malam Cosmoners. Selamat malam. Rahyang, aku tuh kemarin pergi ke Bandung dan aku lihat giant poster di Bandung Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Jadi sebenarnya awalnya ini tuh mulainya di Jakarta atau di Bandung? Awalnya kita 2010 di Bandung. Oh, 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Oh, jadi Bandung itu udah diet kantong plastik 4 tahun lalu. Gerakannya sudah dimulai 4 tahun lalu, tapi kita 2012 Bandung memang satu-satunya kota di Indonesia yang punya peraturan daerah sendiri fokus di kantong plastik. Jadi mungkin secara legal mungkin baru 2 tahun ya si kota Bandung ini punya peraturan sendiri. Tapi meskipun gerakan kita baru 4 tahun, ternyata di daerah-daerah lain juga udah mulai banyak inisiatif-inisiatif seperti itu. Peraturan daerahnya seperti apa itu di Bandung? Peraturan daerahnya jadi pemerintah Kota Bandung mendorong produsen ataupun retailer untuk mengurangi penggunaan si kantong plastik dengan presentasi tertentu. Nanti akan ada insentif dan juga disinsentifnya. Itu kita baru mulai si implementasinya itu awal tahun ini. Jadi kita masih sangat panjang sekali prosesnya untuk akhirnya si Kota Bandung sendiri bisa dibilang bebas kantong plastik. Oke. Nah, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Oke. Yang saat ini sedang dikampanyekan adalah Pay for Plastic Petition. Yep. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi. Jadi kita kan kalau kita ke minimarket ataupun ke supermarket bahkan ke warung-warung kecil pun kan kantong plastik diberikan secara gratis. Itu kalau kita ngeliat ke negara barat, Eropa atau Amerika itu justru kantong plastik itu enggak gratis tapi ada harganya. Dan kita pada tahun 2010 saat di Bandung itu kita sempat bikin pilot project dengan salah satu convenience store. Mekanismenya si kantong plastik itu berbayar. Oke, jadi pelanggan yang beli barang butuh kantong plastik, dia harus bayar ekstra. Yep, dan selama 1 tahun kita berhasil mengurangi 8 juta lembar kantong plastik. Oke. Dan berdasarkan uji coba kita itu, kita sekarang mendorong lewat petisi itu supaya si kantong plastik di retailer manapun mulai berbayar gitu, supaya itu kayak salah satu upaya untuk mengurangi si hasil dari kantong plastik sendiri kayak gitu. Saya bisa bayangkan apa yang dimaksudkan oleh Rahyang, karena minggu lalu saya beli jepit ya, jepit di department store. I mean, how expensive can jepit be? Kalau nggak salah itu tuh sepasang ya 75.000 lah ya. Jepitnya itu sudah dibungkus kantong plastik dari produsennya. Abis di kasir itu si jepit dimasukin lagi ke kantong plastik kecil. Si kantong plastik kecil itu dimasukin leaflet, masuk kantong plastik medium. Si medium itu dimasukin paper bag baru dikasih ke gue. Jadi untuk jepit 70.000 itu gue dapat 4 kantong plastik, 1 paper bag. Hore! Tedious ya, maksudnya gila banyak banget konsumsi plastik ternyata di kita. Banget, dan itu kan pasti sekali buang kan, nggak kita taruh gitu. Jarang banget orang yang akhirnya ditaruh dan dipakai lagi gitu. Biasanya udah sekali pakai, semenit 2 menit udah beres, makanya dibuang, dan dibuangnya pun masih sembarangan gitu. Dulu juga saya sih di rumah suka gitu tuh Cosmoners, kantong plastik saya lipat-lipetin, saya taruh. Nah setelah 6 bulan tuh kan numpuk akhirnya si kantong plastik yang dilipat, ya gue buang berbarengan. Jadi semenjak saat itu, ya udah nggak usah disimpan, buang. Nih ada yang nelfon, pasti dia juga pengalamannya sama. Kita ajakin diet kantong plastik ya Cosmoners. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrik is back. Diary Dave dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik kita lanjutkan kembali. Nah, Rahyang, jadi dengan #PayForPlasticPetition
yang coba dilakukan adalah agar department store, toko, siapapun itu mulai nge-charge kantong plastik untuk konsumennya. Iya, betul. Karena mental kita tuh kalau dapatnya gratis jadi lebih carefree gitu, lebih hura-hura, lebih terserah deh dapatnya toh anyway gratis. Iya, jadi lebih nggak peduli gitu ya. Toh Iya, dikasih memang. juga gratis ya, kita ngapain mesti berbayar. Dan ini juga kejadian sama salah satu supermarket di Indonesia. Jadi mereka ternyata sudah punya sistem yang berbayar gitu. Dan tapi sayangnya konsumen dia cenderung belum bisa nerima. Jadi karena emang baru retailer dia aja yang melakukan itu, banyak konsumen dari retailer itu pindah ke retailer sebelahnya. Jadi karena ngapain gue harus bayar di sini gitu, dan antrian jadi lama kan. Jadi dia berpikir aku pindah ke retailer sebelah aja karena itu dapat gratis. Jadi mental konsumen pun masih belum siap terhadap perubahan itu. Dan salah satu temuan yang kita hadapi juga ternyata retailer itu nggak bisa sendirian, jadi harus Serentak semua. gitu. Karena kalau takutnya terjadi seperti yang lu ceritakan itu ya. Iya. Di toko gue di charge, ntar pelanggan gue lari ke toko sebelah. Masa gara-gara kantong plastik doang dalam setahun toko gue tutup, lu gue geret nih. Gitu kan pasti. Nah itu sebabnya kenapa gerakan penandatanganan Pay for Plastic Yep. Petition. Mm-mm. Oke, jadi yang to sign in untuk menunjukkan kita peduli adalah yang kita harus lakukan adalah menandatangani petisinya. Ya, menandatangani petisi di www.change.org/payforplastic. Oke, tanda tangani petisinya di situ Cosmoners supaya semua retailer serentak di Jakarta Yep. mulai memberlakukan pembayaran kantong plastik. Soalnya kenapa kita arahnya ke Jakarta dulu, karena Jakarta bisa jadi role model buat di kota-kota lain. Meskipun si kota Bandung itu udah punya peraturan daerah sendiri, tapi ternyata banyak retailer yang pusatnya di Jakarta. Kalau Jakartanya nggak melakukan apa-apa, ya kota lain nggak mau gitu. Jadi Ya, harus memang. Jakarta duluan gitu. Iya betul. Ya itu sih sebetulnya make sense banget ya. Lo Iya. kebayang kan Jakarta itu isi toko tuh ada berapa banyak nih. Orang lu 3 kali napas lu ketemu mall. Iya kan? Iya, bisa ratusan ribu toko mungkin ya lebih iya. gitu. Dan masing-masing toko tuh ya seperti yang saya ceritakan tadi Cosmoners, Anda aja perhatikan deh kalau pergi beli barang di toko, berapa banyak kantong plastik yang lo bawa pulang. Iya. Saya nih tinggal sendiri seperti yang Cosmoners ketahui. Saya belanja bulanan tuh nggak banyak berarti ya, orang tinggal sendiri. Tiap kali belanja bulanan pulang ke rumah, gue tuh harus ngelipetin kantong plastik 50 lembar loh, Nek. 50 lembar. Mati nggak lo? Apalagi yang anak 4 kayak Cosmoners. Nah lo. Lalu Rahyang, apalagi yang coba diajarkan dan dicolek oleh teman-teman gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik untuk konsumen, untuk kita nih. Kalau ini kan kayaknya lebih kepada retailer, toko ya toh. Kalau buat kita end user. Untuk konsumen, jadi kita ada salah satu program bareng dengan komunitas Sungai Ciliwung. Udah pernah ke Sungai Ciliwung? Belum. Nah dari jawaban belum panjang gue ya. belum dong. Nah, Gimana sih itu Sungai Ciliwung, Vika? Di mana banyak dia melintasi dari Bogor sampai ke Jakarta. Sungai Ciliwung justru ada banyak. Kok ada nggak yang banyak ngasih pusat-pusat. tahu? Sungai sih satu, cuman titik-titiknya banyak. Salah satunya ada di Manggarai, di Condet, Kayak pacar dan di aku. Iya, jadi di sana ternyata Sungai Ciliwung itu adalah salah satu yang terkena dampak negatif dari si sampah plastik. Tadi kan udah disebutin juga kan sama Dave, kalau misalkan ternyata sungai-sungai itu tuh sudah tercemar oleh sampah plastik. Itu bisa kita lihat jadi di sana kita bikin program namanya wisata plastik. Oke. Jadi kita naik perahu melintasi Sungai Ciliwung, tapi nggak jauh, yang nggak dari Bogor sampai ke Jakarta gitu, di daerah-daerah tertentu aja. Di sana kita ngajakin orang-orang supaya nih loh, kalau kita buang sampah sembarangan tuh kayak gini, kalau kita nyampah plastik terus tuh kayak gini gitu. Dan 120 km Sungai Ciliwung itu isinya sampah semua. Udah nggak bersih lagi, banyak ekosistem yang mati. Jadi itu salah satu program supaya biasa kan kalau diajakin positif suka susah ya. Jadi kadang harus ditakut-takutin dulu nih loh, kalau misalkan emang kita nyampah terus kayak gini. Dan itu salah satunya. Terus program lain sih kita ada kayak bikin workshop dari DIY gitu, do it yourself, bikin kantong belanja dari kaos bekas. Kaos bekas. Dari kaos bekas kita bisa gunting-gunting, terus kita ikat-ikat, terus itu jadi kantong belanja. Memang cukup aneh sih, karena beberapa kali aku pakai aku diliatin orang-orang mungkin itu Kok bawa kantong apa. belanjaannya begitu gitu Iya ya? gitu. Tapi itu menarik banget. Oke. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Kalau Cosmoners mencoba mencari kegiatan yang dapat dilakukan dengan anak-anak Anda, mungkin ajakan wisata plastik
dari teman-teman Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik menyusuri Sungai Ciliwung dapat menjadi activity yang seru dengan anak, sehingga kita bisa mulai menanamkan kepada anak-anak untuk mulai menghargai plastik-plastik yang kita konsumsi dalam keseharian kita. Karena kemarin kalau yang di depan Roxy itu sungai apa sih, Nek? Yang menuju ke Roxy, nggak tahu ya. Nggak tahu, mungkin kayak salah satu anak Ciliwung juga mungkin. Itu aja tuh isinya sampah plastik. Kalau udah Sabtu Minggu saya biasanya lewat, itu dia sampah plastiknya naik dan dia menguap ke jalanan. Kalau dulu mungkin sungai ada plastiknya. Kalau sekarang plastik ada sungainya. Saking banyaknya itu plastik, ya kan? Ditambah teman-temannya sofa dan lain-lain. Oh my god, banget. Kasur, Nek. Iya, kasur, sofa, dan itu udah kayak rumah aja di situ gitu loh, rumah yang mengapung gitu, itu aneh banget. Oke. So far sejauh ini apa efek dampak yang sudah mulai terlihat dari 2 kegiatan yang tadi lu ceritakan? Selain Bandung yang ternyata punya inisiatif sendiri, kita pada tahun kemarin saat Jakarta Great Sale kita udah mulai ngajak Pemprov DKI Jakarta. Langsung ketemu Ahoknya waktu itu. Dan ternyata meskipun Ahok ternyata punya keluarga yang produsen kantong plastik, yang bener loh. Dan tapi ternyata dia akhirnya karena melihat emang banyak dampak negatif kantong plastik, dia akhirnya menyetujui kemudian saat itu DKI Jakarta akan mengeluarkan surat seruan untuk gerakan Jakarta Diet Kantong Plastik. Saat itu baru satu retailer yang merespons, akhirnya si retailer itu bikin 1 hari tanpa kantong plastik. Dari situ kita bisa mengumpulkan donasi sekitar 12 juta rupiah dari donasi kantong plastik berbayar itu untuk diberikan ke Sungai Ciliwung. Jadi kita beliin kayak perahu karet itu untuk konservasi. Itu salah satunya. Dan di awal tahun ini juga DKI Jakarta punya komitmen lagi untuk lebih serius. Jadi nggak cuma di Jakarta Great Sale aja, tapi dia mengeluarkan surat seruan lagi yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat di Jakarta ini untuk mulai gerakan Jakarta Diet Kantong Plastik. Arahannya sih nanti mungkin akan ada peraturan gubernur menurut mereka terkait si kantong plastik. Begitupun di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita juga inline dengan program-program mereka. Jadi mereka juga sudah mendukung program ini. Jadi sebenarnya meskipun proses ini sangat lama karena terkait regulasi dan perubahan perilaku, tapi banyak respons positif dari masyarakat dan juga retailer juga gitu. Jadi perlahan-lahan sebetulnya sih ya, sedikit demi sedikit orang tuh udah mulai sadar ya bahwa kita tuh sangat konsumtif untuk urusan kantong plastik. Out of my curiosity, kalau untuk gerakan Pay for Plastic Petition, Rahyang, kebayangnya tuh kita harus bayar berapa per kantong plastik kalau kita pergi belanja? Kalau yang sudah pernah nih ya, yang sudah pernah dilakukan di beberapa retailer, dia sekitar 1 kantong plastik yang kecil itu harganya sekitar 100 rupiah. Sedikit loh, 100 rupiah gitu kan. Tapi kalau makan dari banyak, 1 hari aja ada berapa ribu gitu kan, itu bisa dikumpulkan donasi berapa. Untuk yang sekitar yang besar itu sekitar 400 rupiah. Berarti sebetulnya sama kalau Cosmoners pergi ke pasar terus beli kantong plastik yang gede tuh. Yang gede tuh kayak terakhir kali gue beli 500, gue gak tahu sekarang 5.000 kali. Ya, jadi entah kenapa memang mental kita tuh kalau kita harus mengeluarkan uang sendiri, kita jadi lebih berhati-hati. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Rahyang, kalau boleh tahu kenapa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik begitu yakin bahwa penggunaan kantong plastik di Indonesia itu akan berkurang melalui program-program yang sudah diterapkan? Karena kita sudah ada dukungan dari pemerintah, meskipun dulu kita selalu apatis sama pemerintah dengan banyak yang bilang kalau peraturan ada itu untuk dilanggar, tapi kita yakin itu enggak gitu. Masih banyak orang pintar di Indonesia ini yang yakin bahwa peraturan itu dibuat untuk supaya kita rapi gitu loh, supaya kita enggak berantakan. Dengan kita, kenapa kita akhirnya menyasar ke pemerintah dulu gitu, karena pemerintah punya posisi yang kuat gitu. Retailer kan kalau mau kamu bikin usaha apa-apa pasti dia izinnya ke pemerintah dong gitu. Abis. Dan kita pun kalau makan gak ada pemerintah, kita nggak punya KTP dong. Jadi kita maksudnya kenapa akhirnya kita ke pemerintah, kita supaya ada payung hukum, ada apa namanya, kayak informasi akademisnya yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa akhirnya kita bisa mengurangi kantong plastik. Dan banyaknya komunitas di Indonesia apalagi di Jakarta, dan mereka juga
sangat open minded, pasti kita bisa berkolaborasi untuk mulai ngurangi si kantong plastik gitu. Pelan tapi pasti gitu. Karena makanya kita kenapa ngomongnya diet gitu kan. Diet itu kan membatasi, menekan gitu. Nggak stop dulu, tapi dengan kita udah bisa diet sendiri pasti ntar lama-kelamaan akan stop sendiri gitu. Oke. Kita harus orang Jakarta kan juga jiwa kompetitifnya gede banget ya. Banget. Mungkin kita harus sering-sering colek. Bandung udah 2 tahun dan lebih sukses dietnya dibandingkan Jakarta. Udahlah Jakarta mulainya telat ya, Nek. Plus orangnya jauh lebih slow dibandingkan Bandung. Aduh malu loh. Karena for me sebagai pengunjung kota yang cukup frequent ke kota Bandung, Bandung itu relatively cenderung jauh lebih bersih daripada Jakarta dan orang-orangnya jauh lebih responsif. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Betul. Dan sekarang ini jadi Pak Ridwan Kamil sendiri udah bikin satu program baru. Jadi dia ada kayak semacam dalam tanda kutip superhero untuk untuk mencolek-colek orang-orang yang buang sampah sembarangan. Semua mobil pribadi yang masuk ke kota Bandung dan juga angkutan umum itu harus punya tong sampah di dalamnya. Jadi nggak ada lagi kesempatan untuk buang sampah sembarangan di kota Bandung. Aku ini sengaja kita hiperbola gitu ya supaya orang Jakarta tuh nafsu banget dan akhirnya nggak mau kalah. Kemarin waktu saya ke Bandung juga saya melihat I think Bandung is very creative in producing campaign. Billboardnya gede banget, itu billboardnya Pemda gitu. Gambarnya cowok Bandung gitu ya pakai seragam pemungut sampah, petugas kebersihan sampah, terus AA cuman minta Neng untuk buang sampah di tong, sisanya selebihnya biar AA yang urus. Iya, itu lagi hipster banget, lagi luar hip biasa. Oh iya, lagi hip banget, bahkan ada sebelum si AA itu muncul ada Enengnya duluan yang muncul dan si gitu? Enengnya itu banyak banget meme-memenya. Nah aku pengen Jakarta juga begitu gitu. Jadi ya lu buang sampah, oke, ke tempatnya itu sudah menjadi hal yang cukup genetik sekarang, udah cukup mahfum lah ya. Tapi ada dan that, ayo sama-sama kita mulai diet kantong plastik orang Jakarta. Kalau saya jauh sebelum isu ini berkembang, emang dari dulu nggak pernah terlalu suka koleksi kantong plastik di rumah. Jadi kalau emang udah niat gitu pergi hari ini emang mau shopping gitu, bawa kantong gede. Nah orang Jakarta juga gue heran ya, tas tuh perempuan makin hari makin gede. Tapi kalau lu belanja 1-2 barang tetep lu pengen jinjing kantong plastik. Emang lu pikir orang akan menganggap strata sosial lu lebih kece gitu kalau lu keluar toko berjinjingan kantong plastik? Oh, isi aja di tas lu kali. Nafsu gue. Oke, Raihan, terima kasih banyak. Sama-sama. Malam hari ini sudah mau ngobrol di Diary Dave. Hopefully dari obrolan ini, Cosmoners malam hari ini banyak yang turut serta ikut gerakan ini. Dan yang paling penting kita menunggu tanda tangannya untuk ikut Pay for Plastic Petition. Yes. Sekali lagi Cosmoners kita ajak untuk bergabung dan tanda tangan di www.change.org/payforplastic. Thank you so much. Good luck for the petition. Selamat malam. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM.